Gunung. Gunung Welirang 2 Juli. Selamat datang di press screening dan nanti akan dilanjutkan dengan press conference untuk film terbaru produksi dari Star Vision, film Petaka Gunung Welirang. Akan kita undang bergabung bersama dengan kita. Kita sambut, ini dia produser kita, Bapak Jan Parwes Servia. Tolong temenin saya. Siapa? Pengalaman membuat film tentang gunung selalu menjadi pengalaman yang cukup menarik karena bukan hanya berkreativitas tetapi juga ada faktor-faktor non-real yang cukup misterius dan tidak biasa. Nah, ini ada Maya Ajka di sini, kalian pasti udah kenal. Temennya Ita di Petaka Gunung Gede. Kemudian ada Indra Kobut, sutradara saya. Pengalaman spiritual dari sejak beberapa film yang kita bikin ini menurut saya lebih membuat saya yakin bahwa entitas yang tidak real atau entitas gaib di setiap tempat, tapi khususnya di gunung itu memang benar ada. Pada waktu itu Maya datang ke saya, dia bilang, "Pak, pada waktu saya melakukan pendakian ke Welirang melalui jalur Tretes ya, di sana itu kita melewati katanya yang namanya Alas Lali Jiwo. Alas itu hutan, Lali Jiwo itu adalah ya kita tahu kita kehilangan jiwa kita, disorientasi, dan di sana itu banyak sekali orang yang sebetulnya bukan tersesat, mereka memang ada di Lali Jiwonya sendiri. Seringkali yang terjadi kemudian adalah banyak orang yang justru dibantu oleh korban-korban yang ada sebelumnya. Jadi seluruh penokohan di film ini semuanya adalah berdasarkan peristiwa nyata. Tapi kami tidak klaim film ini film diangkat dari kisah nyata, tapi terinspirasi dari kisah nyata. Nah, untuk film Petaka Gunung Welirang sendiri terinspirasi dari perjalanan pendakian saya sewaktu mendaki di Gunung Arjuno Welirang. Setelah saya 2 kali melakukan riset di Gunung Welirang, saya mendapatkan serangkaian kejadian itu datang lewat mimpi saya. Ternyata ada jawabannya setelah saya melakukan riset kedua kali di Gunung Welirang. Kita nggak bicara tentang setan, kita nggak mau menakut-nakutin orang untuk pergi ke gunung atau segala macamnya. Kita hanya bicara tentang sesuatu itu ada, alam gaib itu ada, jin itu ada, dan yang penting lagi adalah persahabatannya di sini harus kita lihat. Adab dengan gunungnya juga kita pertebal di sini. Gitu. Siap. Jadi, saya berharap ini juga bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih, kami persilakan. Selamat menyaksikan film Petaka Gunung Welirang. Ini dia, kita punya Antonio Blago Junior, Alika Jantinia, Julio Paraguan, Razanzu, dan juga Jinan Safa. Kita tepuk tangan dong teman-teman. Tentunya kita senang banget ya, karena kerja keras kita selama ini bareng teman-teman juga, kayak sama kru-kru juga semuanya. Terus melihat reaksi-reaksi kalian juga, itu buat kita lega banget. Pesan yang coba kita sampaikan mungkin bisa tersampaikan kepada kalian dan kalian senang juga gitu sih. Semoga kalian bisa merasakan apa yang kita rasakan, mulai dari proses syuting sampai pada saat ketakutan kita berada di gunung, bahkan sampai endingnya sedihnya seperti apa, dan kita harap itu juga bisa sampai ke semua orang yang menonton. Saking bondingnya, jadi kita tuh kayak lebih have fun ya pas syuting. Jadi kayak bener-bener gak kerasa syuting, jadi kayak itu yang justru challenge-nya. Jadi kayak harus fokus syuting nih, bukan main gitu. Kuncinya satu, oversharing. Cerita semua hal supaya kita lebih cair terus. Inti dari filmnya adalah apapun itu kita harus menghargai, karena kita tidak hidup sendiri dan gak boleh asal bunyi. Dan jikalau kita memiliki hal-hal yang ingin kita buktikan, setidaknya tidak merugikan orang lain. Tepuk tangan buat mereka berlima teman-teman. Sekarang kita persilakan teman-teman duduk di kursinya masing-masing. Selanjutnya masih dari jajaran produser ada Pak Mitu Nisar. Dan ini dia sutradara kita Mas Indra Gunawan. Ada penulis ide cerita yang langsung melakukan risetnya pendakian ke Gunung Welirang. Ini dia Maya Aska Ramon Yetungka.
Ya, selanjutnya kita undang ada Mas Agus Kuncoro. Kita punya Jamila Salim, Astri Nurdin, Tutus Thompson, juga ada Cak Ukil. Lengkap sudah, sekarang kita akan foto bersama dengan cast dan filmmaker dari Petaka Gunung Welirang. Terima kasih teman-teman, boleh berikan tepuk tangan. Nanti kita akan ada foto lagi di akhir sesi. Yang ingin digarisbawahi di karya Petaka Gunung Welirang ini adalah persahabatan, keyakinan, dan romance. Dulu saya pertama kali nembak pacar saya. Cie. Sekarang udah jadi mantan pacar. Juga di gunung, ya kan? Gunung itu mempunyai banyak hal yang sangat menarik. Bahwa kita ini selalu membuat karya tentang gunung dengan berbagai lagu yang menarik. Kalau kalian nonton Petaka Gunung Gede, ada lagu Sheila on Seven, 2 lagu malah. Kemudian Sekawan Limo yang pertama juga sebetulnya kan tentang gunung, walaupun fiksi, Gunung Madiopuro. Kemudian Petaka Gunung Gede, kemudian ada Pencarian Terakhir, ada lagu Noah. Kemudian juga di Sekawan Limo yang kedua, Gunung Klawi, sebetulnya itu Gunung Kawi. Alhamdulillah udah hampir 2 juta penonton. Terima kasih bagi penonton yang karya itu. Dan di film yang sekarang, Petaka Gunung Welirang, di mana sebetulnya yang menarik di sini, kita tetap pakai lagu Sheila on Seven, dan ada satu lagi lagu. Kalian tahu lagu yang kedua lagu apa? Lagu siapa? Ada yang bisa tebak? Firsa Besari. Betul. Dan mungkin kalian juga perlu tahu, lagu itulah dibuat oleh Firsa pada saat akhirnya tak ada apa, mungkin kalau saya jadi nembak, atau dulu waktu itu belum jadi nembak, atau nggak jadi nembak, atau nggak jadian, sehingga Firsa menjadi seorang penyanyi yang sangat gunung sekali. Dan lagu itulah yang dibawa pulang dari perjalanan dia keliling Indonesia pada waktu itu. Tempat Aku Pulang. Itu judul lagunya. Jadi saya rasa semua orang di sini mempunyai tempatnya untuk pulang. Dan lagu itu juga akhirnya saya minta izin kepada Firsa karena lagu itu sangat ikonik bagi dia untuk dipakai di lagu ini. Jadi Tempat Aku Pulang menjadi sebuah tambahan yang cukup menarik di kisah gunung-gunung kita yang sebelumnya, karena di samping persahabatan, keyakinan juga ada romance. Romance yang menurut saya sangat indah, persahabatan yang sangat kuat, dan juga tentang bagaimana sebuah keyakinan tentang janganlah kita bilang bahwa di gunung itu nggak ada apa-apa. Di semua tempat ada sesuatu. Kita butuh adab. Kita harus masuk ke sebuah tempat dengan menghormati entitas yang ada. Film ini kita dedikasikan kepada jiwa-jiwa yang tidak kembali. Mungkin jiwa-jiwa yang tidak kembali itu di sanalah tempatnya dia pulang. Dan Petaka Gunung Welirang adalah film yang dipersembahkan untuk kalian ajak teman-teman tempat kalian pulang itu untuk nonton. Nah, jadi kita waktu menerima ceritanya pun Mbak Maya sudah melakukan riset ke sana, jadi dia tahu jalan-jalan mana yang emang aman dan pantas untuk kita ceritakan. Dan sebelum kita syuting pun kita melakukan reki dengan sutradara dan tim. Cast kayaknya dipersiapkan fisik ya sebelum syuting ya, untuk gimana biar di sana proses syutingnya lancar. Saya berharap dengan Petaka Gunung Welirang ini penonton Indonesia bisa menikmati dan apa artinya sahabat itu sih. Petaka Gunung Welirang ini menjadi salah satu film saya yang dalam proses pembuatannya itu penuh tantangan gitu ya. Cukup berat, menguras emosi yang banyak, karena juga kita waktu itu bulan puasa ya. Jadi teman-teman bisa bayangin bulan puasa di atas gunung, kita syuting gitu dengan banyak materi yang harus kita kerjakan. Treatment saya sih kepada teman-teman semua, kepada kru, kepada pemain, kita menjalankan ini dengan happy dulu ya teman-teman ya. Kita happy aja. Dulu ada teori kita tuh 5LB namanya. Apa tuh 5LB? 5 langkah berhenti. 5 langkah berhenti istirahat, 5 langkah berhenti istirahat gitu loh. Kan gak semuanya orang ini kru kita itu pendaki gitu ya. Jadi walaupun
yang namanya cuaca ya, teman-teman bisa bayangin kalau kita sedang take gitu, terus tiba-tiba kabut datang itu kita nggak bisa ngambil gambar gitu loh, udah nggak bisa kelihatan jaraknya pas setengah meter juga kita harus diem aja dulu gitu kan, tunggu, nah nunggu kabut kebuka itu bisa hampir 30 menit, 1 jam ya teman-teman, di bawah hujan rintik gitu kan, tapi kita bisa lewati itu semua dengan happy dan sabar. Kita nggak sabar sih, nggak tahu juga bagaimana. Kita buru-buru turun kali ya, turun aja lah, nggak usah syuting di sini gitu. Cari di Cibubur. Tapi intinya dimanapun kita berada, ada alam lain selain kita saat ini gitu loh. Saya baru bisa merasakan alam gaib atau alam jin itu ya di proses syuting film Welirang ini gitu loh. Awalnya memang ya saya mau ngeriset hal-hal yang sering terjadi di sana, bahkan banyak pendaki-pendaki juga yang pernah mengalami hal-hal yang ada di film ini. Saya tulis khusus untuk jiwa-jiwa yang tak pernah kembali, khusus untuk para pendaki. Di sini bukan untuk membuka luka lama ya, tapi justru ini adalah bentuk penghormatan dari kami, doa, dan juga untuk kenang-kenangan keluarga yang mencintai mereka. Melengkapi cast yang sudah hadir di depan kita, ini dia ada Shatora Narajan. Silahkan untuk bergabung Shatora. Antonio Blanco melihat Satria yang mencintai seorang Naya diam-diam tuh seperti apa sih maknanya, pengen tahu deh. Wah, itu kan sebenarnya apa ya? Menurutku dan pengalaman pribadi. Loh, Lu mau curhat ya? Jangan, Bu. Oke. Itu yang dilakukan oleh Satria ini sebenarnya berat banget. Karena menurut aku bentuk tertinggi dalam mencintai itu adalah ikhlas. Kalau di dunia nyata pun kayaknya susah deh untuk ngelakuin hal seperti itu. Tapi pernah nggak mengalami cinta diam-diam in real life? Oh tidak. Oh tidak. Iya, saya tipenya langsung ada kesempatan sedikit gas. Itu tantangan sendiri ya buat aku ya. Soalnya karakter Satria sama karakter aku di dunia nyata 180 derajat berbeda gitu. Jadi lumayan challenging karakter Satria ini untuk aku gitu. Arti persahabatan menurut kamu apa? Kenapa Anda tertawa? Hal yang paling penting menurut aku, karena kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita harus kita nggak bisa hidup sendiri. Apapun kita bisa berinteraksi sama satu sama lain. Apapun yang terjadi kita bisa cerita, kita bisa minta tolong. Bahkan kita bisa di titik seperti ini pun nggak mungkin karena kita sendiri. Pasti itu ada karena campur tangan orang lain juga. Dalam kepercayaan aku, terutama kita orang Bali, kita kan mempercayai ada konsep namanya Trihita Karana. Jadi 3 hubungan antara kita ke Tuhan, antara kita ke alam atau Ibu Pertiwi, dan antara kita ke sesama manusia. Kalau nge-build karakter mungkin sama ya, kurang lebih seperti Antonio, Alika, dan Naya tuh juga 180 derajat. Naya itu tenang sekali, dewasa. Ya sementara aku in real life lebih loud gitu. Jadi untuk pendekatan karakternya aku berusaha untuk lebih membangun empati, lebih banyak observe gitu ya. Jadi lebih ke dalam lah gitu. Dan selama syuting dia nggak minum kopi. Wow, kenapa tuh? Ya biar kalem terus. Sama nggak makan gula. Iya. Kalau Alika bisa bilang ke Naya, Alika bilang ke Naya pilih siapa sih? Waduh. Iya nggak pilih tim Arga, mana tepuk tangan buat tim Arga? Ada yang tim Arga? Ada tim Arga. Tim Satria, tim Satria. Wah, sorry Arga. Sorry Arga. Tapi kita nggak tahu kalau Alika bilang ke Naya, Naya disuruh milih siapa? Arga lovable. Namun, namanya cinta tuh kan kadang nggak bisa dibohongi ya. Betul, tapi itu ternyata nggak bisa pakai alasan. Betul, karena jatuh cintanya sama Cak Ukili. Kenapa Naya duduk di depan saat di mobil? Nah, itu yang aku bilang, koneksi itu nggak bisa dibohongin. Aku udah langsung tertarik duduk di depan. Gitu. Kalau aku sih persahabatan itu penting banget ya buat aku, karena terutama aku tuh sangat merasa hangat pada saat kita tuh kalau bersahabat kan saling perhatian, saling care satu sama lain, saling mengerti, dan itu juga yang kita rasakan pada saat terutama ya mendaki gunung dengan medan yang seberat itu, semelelahkan itu, badan kan juga udah capek banget. Di momen-momen kecil kayak pada saat aku udah capek, Satria atau Arga ngebantuin, megangin, itu ternyata helpful dan I feel so warm. Jadi penting sekali. Dan juga tentunya dengan karakter yang aku bawa, dengan
mungkin keras kepalanya dia dan juga ingin membuktikan hal-hal yang dia tidak begitu percaya, tapi limitasinya adalah ya tentunya dia adalah orang di karakter ini menunjukkan bahwa dia memiliki kerentanan yang dimana hal yang belum selesai dari dirinya itu ternyata dibawakan, diproyeksikan dan menjadi project bersama teman-temannya. Iya. Apapun itu yang kita punya berhubungan dengan sahabat, kita harus terbuka. Jikalau kita ada merasa ketidaknyamanan atau hal yang belum selesai dengan masa lalu, jadi mereka juga bisa membimbing kita dan akhirnya tidak terjadi petaka di kedepannya. Yang paling menantang syuting di hutan bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Hujan sih, hujan. Tapi kalau nanjak-nanjak sih suka. Suka ya karena dulu lari maraton sih. Lari bareng. Kemarin terakhir ketemu tapi nggak ketemu. Arti persahabatan seorang Julio Parangkuan. Persahabatan itu buat kita bisa tumbuh bersama-sama yang ideal. Jadi bisa melihat kita yang baik dan buruk dan ngasih tahu kalau misalnya kita kelewatan. Kalau lagi break ngapain sih biasanya kalian berlima buat nge-build chemistry? Curhat, Antonio juga curhat. Yang paling banyak curhat adalah? Nggak ada. Gue sebut salah satu nih ya. Lu juga ya. Arti persahabatan menurut aku itu keajaiban. Punya koneksi yang kuat gitu. Bahkan seperti keluarga sendiri. Jadi menurut aku itu sebuah keajaiban sih. Jadi kalau kalian punya sahabat, punya benar-benar teman yang dekat, dijaga sampai seterusnya. Karakter aku di real life sama karakter novel sih agak beda ya. 10 derajat lah kurang lebih. Jadi nggak terlalu beda. Bedanya dikit dong. Sebenarnya aku cukup ceria ya mungkin ya bisa bercanda dan jadi nggak begitu susah untuk ngefitinin ke karakter novel karena aku rasa aku bisa mainin diri aku sendiri di situ. Arti persahabatan menurut aku orang yang akan selalu ada di waktu lagi down atau lagi senang. Tapi nggak cuma di situ doang, ada di fase namanya in between. Lo bisa show up sebagai teman yang baik atau sahabat yang baik buat sahabat kalian. Di situ sih fase-fase yang tengah-tengah itu. Buat saya sahabat itu satu, nggak ninggalin. Dah, itu aja. Itu dia luar biasa. Aku sih merasa relate banget. Relationship seperti itu penting banget dan juga ya di saat kita lagi down mereka ada di sisi kita, di samping kita dan bantu kita sampai kita tuh jadi baik lagi. Saya sendiri juga pendaki. Buat saya sih relate banget ya karena di semua tempat itu ada adabnya. Ya. Mau itu di kota, di desa, di gunung, dimanapun itu ada adabnya. Jadi jika kita berencana untuk mendatangi tempat tersebut, patuhilah adab yang berlaku. Gimana rasanya Naya jatuh cinta ke Cak Ukil? Sebenarnya saya sudah kerasa ketika Naya masuk mobil kayaknya anak ini jatuh cinta sama saya. Yes, itu penonton juga merasakan itu, Cak. Penonton merasakan itu banget kok. Langsung dibawain. Jadi bangga sebagai warga Jawa Timur. Jadi cerita di Gunung Jawa Timur diangkat menjadi sebuah cerita film. Yes. Dan ini syuting yang sangat berat bagi saya karena saya membawa aktor utama 5 naik gunung dan mobilnya mobil tua, Pak. Setirnya belum power steering. Dan pintu yang di sebelah sopir tidak bisa dibuka kalau ndak yang punya. Asli ini, Pak. Sumpama ada apa-apa, mungkin yang lain bisa loncat, saya ndak bisa, Pak. Saya ndak bisa. Dan perlu diketahui, ini berkat saya 5 sahabat bisa naik ke Gunung Welirang. Betul. Seumpama saya sasarkan ke Trenggalek, jadi film itu, Pak. Jadi petaka Gunung Trenggalek nanti, Pak. Jadi ini tokoh utama dan kuncinya tuh ada di Cak Ukil ya. Sebenarnya itu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan senior-senior saya, terus anak-anak yang semangatnya sangat bagus banget ya di set. Mereka tuh gak ada rasa lelah kayak gitu. Iya. Jadi kalau pas action dia naik gunung semua mereka. Jadi balik naik gunung. Saking semangatnya ya. Adegannya lagi di pos. Iya, padahal di pos waktu itu. Jadi lihat mereka semangatnya tuh kayak wah ini masa mudaku seharusnya seperti ini nih. Wes. Mungkin yang berbeda waktu di pencarian terakhir sama di petaka Gunung Welirang. Ini mumpung ada Pak Parwes saya bisa laporan. Selama syuting itu saya benar-benar jadi tim SAR dalam artian begini. Menjadi wasit bagi 5 anak ini. Gitu ya. Jadi saya bisa bocorkan Pak Parwes.
mereka sebenarnya tidak sedang bersenang-senang di atas gunung gitu kan. Mereka berkonfrontasi, mereka itu berdebat gitu kan. Ketika kita beneran naik sampai ke base camp 2 gitu. Kadang tuh saya tidur nggak bisa nyenyak karena sebelah tenda saya adalah tenda mereka yang berantem gitu kan. Antara Satria sama Naya gitu, Alika gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini saya masih menjadi wasit buat mereka gitu ya. 5 anak ini berbakat. Saya bisa melihat mereka mencurahkan energinya. Film ini memaparkan bahwa mendaki gunung itu ibadah karena di atas ketinggian terdapat kerendahan hati. Wow. Gitu, terima kasih Mas. Terima kasih, saya merinding. Saya berperan sebagai Bagaskara di sini, anak yang introvert dan suka menyendiri. Kebetulan saya di film ini selalu sendiri. Challenge-nya itu untuk membuat orang lain merinding. Yes. Makanya tadi kamu datang terakhir aja bikin kita merinding. Saya datang terakhir sengaja biar kayak makhluk halus, Pak. Terakhir kita akan foto lagi. Yang ada di depan boleh tetap duduk namun merapat, yang di belakang boleh berdiri. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker dari Petaka Gunung Wulirang. Berasa ikut berpetualang gitu loh, terus mau menggambarkan dunia-dunia yang lain yang kita harus sopan ke kanan kiri. Kalau lo punya perasaan sesuatu tuh langsung ungkapin aja, jangan tahan-tahan gitu. Ini jauh lebih rapi dibandingkan film gunung-gunung lain yang dibikin sama Star Vision. Jadi kayaknya ini yang terbaik dari yang terbaik. So, gue rekomendasi sih buat nonton film ini. Di Petaka Gunung Wulirang ini ngajarin kita solid sih, solid temen gitu. Kadang ada juga cinta-cintaannya gitu ya. Biasalah pendaki kan suka kayak gitu. 3 kata dari gua buat film ini, jangan takut mendaki. Pelajaran moralnya adalah setia kawanan, tolong menolong, bagus, dramatis, dan seru. Syuting di gunung nggak pernah gampang. Sambil naik, sambil take, semua effortnya benar-benar worth to watch. Di pertengahan tahun 2026, plot yang tidak terlalu berat tapi tetap bikin kita mikir. Jujur seru banget. Vibe pertemanannya dapat banget. Vibe mendaki gunungnya juga ada, pemandangannya best. Kalau jadi Satria kayaknya ya mencintai dalam diam kayaknya indah juga deh. Sangat-sangat bikin terharu, ngajakin kita buat belajar banyak hal banget dari film itu. Ngajarin kita untuk harus selalu nolong temen. Filmnya cocok banget buat ditonton sama keluarga juga, super enjoyable, pokoknya wajib banget buat nonton. Luar biasa, jadi alurnya menarik dan bisa tidak hanya melihat keindahan Kabupaten Pasuruan tapi nilai-nilai yang dibawa, pesan moral yang ada di film ini. Kami terima kasih kepada Star Vision yang sudah mengangkat melalui film Petaka Gunung Wulirang. Kita tuh kayak diombang-ambing, sedih, seru. Jangan gegabah di malam satu suro. Iya. Dari awalnya kayak fun banget, terus makin lama makin kok deg-degan, ini ada apa nih, persahabatannya tuh berasa banget, seru-seruannya. Dari situ kita belajar banget kayak naik gunung jangan sembarangan guys ya. Bener ya, gak usah bercanda jokes-jokes yang gak jelas deh. Sebagai Gen Z, ini tuh bener-bener film yang menurut aku Gen Z-able banget sih. Jadi pengen ikutan mengeksplor gunung-gunung rasanya. Production value bagus, directingnya bagus, skenario juga bagus, TOP keren nih. Gak hanya sekedar hanya tontonan untuk fun atau di sini adrenalin untuk menyaksikan film horor ya, tapi ada nilai-nilai yang menarik. Wulirang itu salah satu yang sudah pernah aku udah pernah ke Wulirang waktu itu. Yang dibilang musik gamelan itu memang ada. Pasti anak-anak gunung pasti pernah merasakan itu. Relate banget. Kayak ikut menikmati ketegangannya. Aku suka banget sama persahabatan mereka karena tiap karakternya itu kayak pelangi gitu. Mereka punya warnanya masing-masing dan kena banget sih ke hati. Jangan lupa untuk memilih orang-orang yang tepat untuk jadi teman-teman terdekat kita. Instinct, warm, friendship. Saya Putri Wulirang.
penguasa alas lali jiwo, mengajak jiwa-jiwa yang tersesat menjadi hambaku. Kalian semua berkumpul di sini untuk menyaksikan keindahan Gunung Welirang lewat perjalanan segerombolan anak-anak yang mencuri perhatian saya. Selamat mengikuti perjalanan kami di alas lali jiwo. Kemari Cah Bagus. Lengkap sudah teman-teman cast dan juga filmmaker yang hadir malam hari ini untuk menyapa teman-teman semua. Setelah tadi kita disapa oleh Putri Welirang, kami persilahkan. Saya mau ngucapin terima kasih tentunya kepada kalian yang udah menyempatkan hadir di gala premier Petaka Gunung Welirang ini. Dan saya juga mau terima kasih kepada Mas Indra, Mbak Maya, cast and crew yang sudah bekerja keras dalam film ini. Dan Petaka Gunung Welirang ini inspirasi dari kisah nyata yang tentu beberapa karakternya emang ada. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon doanya agar film kita ini disukai banyak orang. Terima kasih. Aku ingin ngucapin thank you buat keluarga aku yang datang dari Bali. Hey, papi, mami, kakak, and Del, thank you so much. Dan semoga kalian bisa menikmati filmnya. Film ini didedikasikan untuk para pendaki yang tidak pulang dan didedikasikan juga buat sahabat-sahabat dekat. Dan satu lagi didedikasikan untuk teman-teman yang belum sempat menyatakan cinta. Semoga kalian suka dengan karyanya dan bisa sayang seperti kami yang menjalankan karyanya dan juga bekerja keras buat hasil dari film ini. Jadi semoga film ini buat kalian semua juga. Harapannya semoga kalian suka dan kalian menerima makna dari film tersebut dan saling jaga, saling menyayangi seterusnya karena keajaiban itu datang dari persahabatan. Tema gunung ini mengingatkan kita untuk bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Terima kasih teman-teman, sekali lagi kita ingin memberikan salam hormat kita buat semua yang hadir hari ini. Jadi boleh teman-teman cast dan filmmaker boleh bergandengan tangan. Ternyata saya bisa pelajari banyak hal seperti persahabatan, solidaritas, saling tolong-menolong, dan misteri dua dimensinya tuh yang seru sih di sini. Menurut aku nggak cuma horor tapi dia misteri, itu seru. Ya. Karena misteri dan pertemanan, sedih tapi seru juga. Ya. Mix of emotion. Endingnya, wah ini mixed feeling banget sih dan sulit untuk diceritakan pakai kata-kata. Pelajaran pertama setelah nonton film ini adalah kita harus tahu timingnya kapan harus ngedaki sih. Aku suka banget jalan ceritanya, seru abis, adventure-nya dapat banget. Dan endingnya tuh aku kaget ya. Poin-poin yang kita dapatkan kita sebagai penonton bahwa harus menaati aturan-aturan yang ada yang tidak tertulis. Kalau mau naik gunung itu menuruti aturan. Kebetulan juga saya hobi gunung, itu bener-bener kerasa banget kayak kita bener-bener dibawa berpetualang ke gunung. Dan memang bikin nangis campur aduk. Seru banget. Pokoknya kental banget persahabatannya itu. Yang paling bagus itu pelajaran tentang kebersamaan, menjaga satu sama lain pada saat kita mau naik gunung. Pokoknya serunya dapet, tegangnya dapet. Pokoknya dar-der deh ya. Jadi film ini film yang terinspirasi dari pengalaman pendakian saya, dan juga di sini kisahnya bukan cuma pendaki yang tersesat di alas lali jiwo. Film ini kami dedikasikan untuk para pendaki yang tak pernah kembali, bukan untuk membuka luka lama, tetapi ini sebagai simbol untuk penghormatan, doa, dan kenangan untuk keluarga yang menyayangi mereka. Kita berharap semoga kalian suka dengan filmnya. Saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman semua pada datang, dan jangan lupa nyatakan cinta sebelum terlambat. Oke, itu aja. Selamat menonton semuanya. Filmnya sangat hangat, ditutupin dengan rasa haru dan banyak sekali orang merasakan hal yang sama. Begitu juga pun dengan
Dan gue pribadi dari film ini untuk kita, salah satunya adalah kita harus menghargai apapun itu karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup berdampingan. Benar-benar brings you a whole new experience of naik gunung, of persahabatan. Mereka jujur pada suka, so I really hope you guys are gonna like it too. Aku ngerasa lega banget dan puas banget karena pesan yang coba kita sampaikan kepada penonton semuanya bisa diterima. Aku puas banget. Overall 100 dari 10. Menyentuh hati banget endingnya, pacingnya, scoringnya, semua ceritanya tuh dikemas dengan baik. Aku suka banget alur ceritanya, aku suka banget ambience semuanya, shot-shot yang diambil sama Pak Indra dan acting dari pemain semuanya how lovely. Film ini benar-benar mengajarkan kita tentang indahnya persahabatan, romance, dan pokoknya kalian mesti nonton film Petaka Gunung Welirang. Penasaran dengan endingnya, dikiranya endingnya gini, lah kok ternyata gini gitu loh. Pokoknya nonton pokoknya wes. Banyak pesan yang bisa diambil dari film ini, terutama itu untuk menjaga adab. Ada pesan kalau naik gunung, kita tuh hidup berdampingan. Jangan seenaknya ngomong kotor, terus buang sampah sembarangan itu. Harapan aku film ini bisa nge-boom, bisa sampai berjutaan penonton. In general, gue happy malam hari ini semua penonton yang datang bisa menikmati filmnya. Di sini tuh banyak maknanya, kayak dari persahabatannya, terus dari keluarga, dari perjuangan mereka untuk menemukan arti sebuah pulang yang sesungguhnya. Jangan lupa nonton film Petaka Gunung Welirang. Film Petaka Gunung Welirang. Jangan lupa saksikan Petaka Gunung Welirang. Jangan lupa nonton film Petaka Gunung Welirang. Tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli. 2 Juli 2026. Tayang di bioskop. Ajak semua keluarga, pasangan, jangan sampai nggak nonton ya.